Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Brintosoid dengan NIM 2023-11289 ingin menjelaskan konsep dasar Gen scheduling dan penerapannya. Di mana adapun pengertian dari Gen scheduling adalah metode kontrol linear dengan parameter variabel di mana pemuatan atau gen pengendali diatur atau diganti secara otomatis sesuai perubahan kondisi operasi sistem. Cocok untuk sistem nonlinear atau sistem yang parameternya selalu berubah, tetapi tetap dikendalikan dengan beberapa pengendali linear lokal atau local controllers. Tujuan Gen scheduling ini untuk menjaga respons sistem tetap stabil, cepat, dan minim error di seluruh rentang operasi, meskipun perilaku sistem berubah-ubah. Adapun manfaat dari Gen scheduling terlihat dari kemampuannya dalam menjaga performa pengendalian pada sistem yang bersifat nonlinear atau memiliki karakteristik yang berubah-ubah. Dengan menyesuaikan nilai gen secara otomatis sesuai kondisi operasi, metode ini mampu mempertahankan respon sistem agar tetap stabil, cepat, dan memiliki error yang kecil pada seluruh rentang kerja. Gen scheduling ini juga memberikan fleksibilitas yang tinggi karena pengontrol tidak lagi terbatas pada satu nilai gen tunggal yang sering kali hanya optimal pada satu titik kerja saja. Selain itu, metode ini memungkinkan sistem menggunakan pengendali linear sederhana seperti PID, namun tetap mendapatkan performa yang mendekati kontrol adaptif tanpa kompleksitas algoritma yang berat. Pendekatan ini sangat bermanfaat pada sistem yang bergantung pada perubahan beban, kecepatan, suhu, atau tekanan, sehingga performa sistem tetap konsisten, efisien, dan handal meskipun kondisi dinamikanya berubah-ubah. Adapun kelebihan dan kekurangan pada menggunakan Gen scheduling ini. Kelebihannya adalah terletak pada kemampuannya menjaga performa sistem tetap optimal di berbagai kondisi operasi. Dengan menyesuaikan nilai gen berdasarkan variabel penjadwalan, metode ini memungkinkan sistem nonlinear dikendalikan menggunakan pengendali linear sederhana seperti PID, namun tetap menghasilkan respon yang stabil, cepat, dan minim overshoot pada seluruh rentang kerjanya. Selain itu, Gen scheduling relatif mudah diimplementasikan, ringan secara komputasi, serta fleksibel karena pengontrol dapat diperluas dengan menambah titik operasi sesuai kebutuhan. Kekurangan Gen scheduling itu muncul ketika transisi antara operating point tidak dirancang dengan baik, karena perpindahan gen dapat menimbulkan osilasi dan ketidakstabilan. Metode ini juga memerlukan analisis dan pemodelan yang mendetail untuk setiap titik operasi, sehingga tahap perancangan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Selain itu, Gen scheduling sangat bergantung pada sensor yang digunakan. Kesalahan pembacaan variabel penjadwalan dapat menyebabkan pemilihan gen yang tidak tepat. Berbeda dengan kontrol adaptif murni, metode ini juga tidak mampu belajar atau beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan sistem yang signifikan di luar model yang telah ditentukan, sehingga performanya bisa menurun pada kondisi ekstrim atau perubahan beban yang sangat cepat. Saya mengambil penerapan pada pengendalian suhu water heater. Pada sistem kendali suhu cairan, karakteristik proses sering berubah sesuai kondisi operasi, misalnya karena perubahan suhu, volume, atau sifat cairan. Jika kontrol PID menggunakan parameter tetap, sistem dapat menjadi lambat, overshoot, dan tidak stabil pada kondisi tertentu. Karena itu digunakan Gen scheduling untuk menyesuaikan nilai KP, KI, dan KD secara otomatis berdasarkan suhu yang terukur, sehingga kendali tetap stabil, cepat, dan akurat pada seluruh rentang operasi. Berikut adalah blok diagram pada pengendalian suhu pada water heater, yang dimana ada set point, dimana set point ini akan masuk ke controller atau PID, dimana misalnya set pointnya suhu yang kita inginkan, dia akan masuk ke sinyal controller, dimana controller ini akan menghasilkan control output atau sinyal output, sinyal kontrol yang akan mengatur aktuator atau penggerak tersebut. Selanjutnya, penggerak tersebut akan diproses di plan dan akan mengeluarkan hasil yang sesuai dengan nilai set point itu. Jika nilai set point itu tidak sesuai, maka dia akan balik ke sensor, di mana sensor itu berfungsi untuk mengukur suhu aktual cairan, lalu mengirimkan nilai PV kembali ke sistem sebagai feedback, di mana nanti dia akan di summing point. Selanjutnya, di mana jika proses ini tidak sesuai juga, di mana adanya Gen scheduling. Gen scheduling ini penjadwalan penguat dengan parameter PID. Dia akan mengontrol parameter PID tersebut, berapa nilai KP-nya, KI-nya, dan KD-nya, sehingga dia akan
masuk ke controller sesuai dengan nilai yang kita inginkan dan akan menghasilkan nilai output sesuai dengan nilai set point yang diinginkan tersebut. Cara kerja dari diagram tersebut adalah sensor terus-menerus membaca suhu aktual dari proses dan mengirimkannya ke pengontrol sebagai nilai proses variabel. Nilai ini dibandingkan dengan set point sehingga diperoleh sinyal error yang menunjukkan seberapa jauh suhu cairan menyimpang dari nilai yang diinginkan. Berdasarkan kondisi operasi saat itu, variabel penjadwal, misalnya suhu atau laju perubahan suhu, digunakan oleh blok penjadwalan penguat atau gain scheduling untuk menentukan parameter PID tersebut yang paling sesuai. Parameter PID yang telah disesuaikan kemudian digunakan oleh pengontrol PID untuk menghasilkan sinyal kendali menuju aktuator. Aktuator selanjutnya mengatur proses pemanasan atau pendinginan sehingga suhu bergerak mendekati set point. Perubahan suhu tersebut kembali diukur oleh sensor lalu dikirim lagi ke pengontrol sehingga sistem membentuk loop tertutup yang berjalan terus-menerus. Dengan mekanisme ini, PID dapat beradaptasi di setiap kondisi kerja, sehingga suhu cairan dapat dikendalikan dengan stabil, cepat, dan minim overshoot. Adapun kesimpulannya, penerapan gain scheduling memungkinkan pengontrol PID bekerja secara optimal dan berbagai kondisi operasi dengan cara menyesuaikan nilai KP, KI, dan KD secara otomatis sesuai perubahan suhu proses. Melalui mekanisme ini, sistem kendali menjadi lebih stabil, respon lebih cepat, dan kesalahan pengendalian dapat diminimalkan dibandingkan penggunaan PID berparameter tetap dengan umpan balik sensor yang berkesinambungan dan pemilihan penguat yang tepat untuk setiap rentang suhu. Proses pemanasan dapat mempertahankan suhu pada set point secara efektif meskipun karakteristik sistem berubah seiring waktu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa.